Timnas Indonesia baru saja melewati 2 laga uji coba yang penuh cerita. Pertama melawan Chinese Taipei, lalu menghadapi Lebanon. 2 pertandingan ini memberi warna yang sangat berbeda. Saat menghadapi Chinese Taipei, Garuda tampil begitu perkasa. Sejak menit awal, pasukan Patrick Kluivert langsung menyerang tanpa henti. Gol cepat Jordi Amat membuka pesta, lalu disusul Mark Klok, Eliano Reijenders, Ramadan Sananta, Sandy Walsh, hingga 1 gol bunuh diri dari pemain lawan. Pertahanan Taipei begitu rapuh, dan Indonesia benar-benar leluasa bermain. Skor akhir 6-0, membuat supporter bergemuruh di stadion. Tapi cerita berubah ketika melawan Lebanon. Lawan yang satu ini punya level berbeda. Peringkat FIFA mereka hampir setara dengan Indonesia. Sejak awal pertandingan, Lebanon tampil disiplin, menutup rapat setiap ruang gerak Garuda. Umpan-umpan terobosan dan serangan sayap Indonesia selalu dipatahkan. Bahkan, beberapa kali Lebanon melancarkan serangan balik berbahaya. Hingga peluit panjang berbunyi, skor tetap 0-0. Inilah perbedaan besar. Saat menghadapi Chinese Taipei, Indonesia bisa berpesta gol karena kualitas lawan jauh di bawah. Tapi melawan Lebanon, timnas benar-benar diuji untuk bermain sabar, disiplin, dan mencari cara lain membongkar pertahanan kokoh. Bagi Kluivert, hasil imbang ini bukan kegagalan, melainkan pelajaran penting. Karena lawan seperti Lebanon, atau bahkan yang lebih kuat, akan dihadapi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. 2 laga, 2 cerita berbeda. Satu penuh euforia kemenangan besar, satu lagi jadi ujian ketangguhan. Dan keduanya sama-sama menjadi bekal berharga untuk perjalanan timnas Indonesia ke depan. Menurut Ketua PSSI Erick Thohir, laga ini bukan sekadar uji coba biasa, tetapi merupakan tes sebenarnya bagi timnas menjelang kompetisi resmi. Lebanon ditempatkan sebagai lawan yang lebih seimbang secara peringkat FIFA, Indonesia berada di posisi ke-117, sedangkan Lebanon unggul sedikit di peringkat ke-112. Senin malam yang tenang di Stadion Gelora Bung Tomo menyajikan pemandangan yang berbeda dari euforia kemenangan telak sebelumnya. Timnas Indonesia yang masih syarat euforia hat-trick dominasi laga atas Chinese Taipei, tanpa terasa, hadir di tengah tantangan nyata dari Lebanon, tim yang porsi tantangannya jauh lebih serius. Sejak peluit dimulai, atmosfer berbeda terasa, supporter menyambut dengan antusias, tetapi bukan untuk sorakan gol, melainkan untuk menguji kekuatan mental dan ketahanan tim. Lini tengah Indonesia bekerja keras mengatur tempo, beberapa kali menciptakan peluang tipis lewat penetrasi Yakob Sayuri dan umpan-umpan Klok, namun itu masih dimainkan dengan sangat disiplin oleh pertahanan Lebanon. Tidak seperti laga melawan Taipei, di mana setiap serangan berujung gol, dengan dominasi penuh dan selebrasi setiap lini lapangan. Malam itu lebih menuntut kesadaran akan detail dan modal taktik. Para pemain Indonesia tertahan oleh sistem pertahanan lawan yang kompak dan cepat mengisi ruang. Meski dominan ball possession, Garuda kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Situasi berakhir dengan tendangan dari sudut sempit atau eksekusi yang terlalu tergesa. Efek dari evaluasi Erick Thohir sebelumnya mengenai finishing yang masih buru-buru. Babak kedua berlangsung serupa, tempo tak terlalu tinggi, agresivitas berkurang. Tapi itu bukan negatif, ini menandakan pertumbuhan dimensi disiplin dan fokus tim. Berbagai perubahan fleksibel sempat dicoba, termasuk memasukkan pemain serang. Tapi pertahanan Lebanon menutup celah, hingga ditutup dengan skor 0-0 yang sebenarnya lebih berarti daripada sekadar tak ada gol yang kebobolan. Setelah pertandingan, pelatih Kluivert menyesali bahwa hasil ini mungkin tidak semanis pesta gol, tapi inilah cerminan dari realitas kompetisi. Tes sesungguhnya bukan di Taipei, tapi di Lebanon. Begitu penegasan dari Erick menyiratkan bahwa performa total Indonesia sekarang diukur dari ketangguhan, bukan hanya tajamnya serangan dan di atas semuanya. Ini memberikan pelajaran penting, sebagai tim yang terus berkembang, kemampuan membaca permainan, menjaga kebugaran sampai peluit terakhir, serta menjaga kualitas pertahanan, akan menjadi nilai lebih saat melangkah ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, di mana Iran, Arab Saudi, Irak, dan lainnya menunggu.